Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, Bu Irma Suryani Caniago ini nampaknya sangat marah besar ya atas pernyataan-pernyataan Roy Suryo Rismon CS yang nggak bersudahan. Fitnah sana, fitnah sini dari media sana, TV sana, TV sini, podcast sana, podcast ini nggak ada henti-hentinya untuk menyebarkan narasi kebencian fitnah kepada Pak Jokowi ya. Bu Irma terang-terangan menyebut bahwa mereka kelompok Roy Suryo CS itu pengkhianat bangsa dan harus segera dipenjarakan. Dan mungkin ini puncak dari kemarahan Bu Irma ya kepada gerombolan Roy Suryo CS ini ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Kalau hasil kalian, ya, ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik, Bareskrim, ya, kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri, kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, andal tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Betul, Bu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap Pansos aja. mereka semua, Bu. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Tidak rela seseorang yang punya latar belakang seburuk itu, ya, sejahat itu, sekejam itu, sesadis itu, Berbicara moral, Panji. nanti karena ini akan berbahaya. Nantinya akan berbahaya. Mas mungkin baru akan ngalami beberapa tahun lagi, ya, ketika kemudian berkata, oh ya Mas Roy ternyata dia begitu. Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal Mantap, panci Bu, lu mantap. nggak ada moralnya. Apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Pidana juga ya. Netizen Bang. Undang pelanggaran undang ITE juga ya, 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Pemerintah ini berjalan, ya, berjalan. Negara ini berjalan supaya semuanya aman, gitu loh. Kita harus akui yang kalah ya sudah kalah. Nanti 5 tahun lagi kita kontestasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua kalau mau bicara soal persaingan misalnya nih Bang. Ya 2029 takut nih dengan Gibran misalnya kan. Ya nggak usah ada kontestasi. Nggak usah ikut kontestasi dong. Ya kan kalau yang punya anak yang mau bersaing dengan Gibran misalnya, yang punya adik ataupun saudara mau bersaing dengan Gibran, ya bersaing aja secara gentle lah gitu ya, secara normatif, ikuti
regulasi yang ada gitu. Kenapa harus takut gitu ya? Kenapa harus dengan cara-cara seperti ini gitu? Memalukan menurut saya. Saya mau kasih tahu ya kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan waktu itu saya mampir ke Solo dan saya kepingin tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan. Maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Saya mau ketemu, mau sowan. Nah, disampaikanlah ke Pak Jokowi, oh ada Mbak kebetulan gitu kan. Akhirnya saya masuk. Padahal saya mantan juru bicara loh. Ya kan? Saya masih minta izin. Ada waktu nggak? Boleh nggak? Kan gitu. Akhirnya saya datang dan bertemulah dengan beliau. Saya bicara dengan beliau. Saya bilang, Pak Jokowi, kok Bapak nih saya nggak ngerti sesabar apa Bapak. Saya bilang kan sampai Bapak diperlakukan begini. Ya membunuh karakter Bapak. Bapak dibilangin anak PKI, orang tuanya PKI, Jokodok dan segala macam. Bapak diam. Saya bilang, dulu waktu saya masih Bapak masih presiden, saya pernah ketemu Bapak juga dan saya bilang hal yang sama. Bapak bilang, udahlah rapopo, itu urusan Mbak Irma aja yang jawab, saya nggak usah jawab, saya kerja aja. Itu jawaban Bapak waktu itu. Sekarang Bapak udah nggak jadi presiden kan, saya bilang. Tapi Bapak masih bilang biarin aja. Menurut saya ini nggak benar juga Pak. Bapak harus bicara. Dia jawab apa lagi? Dia bilang ini, Mbak Irma, kalau nanti mereka menganiaya fisik, ya menyentuh fisik saya, istri saya, anak saya, atau melempari rumah saya sama batu, saya laporin ke polisi. Baru saya laporin, dia bilang. Tapi semasi mereka nggak menyentuh fisik saya, anak saya, istri saya, dan rumah saya nggak akan laporin, biarin aja. Biar Tuhan yang menjawab. Itu kata beliau, ya kan waktu itu. Terus saya bilang, Pak, nggak bisa begitu juga Pak, karena ini udah keterlaluan. Bapak dulu nggak mau laporin, sekarang Bapak sudah jadi, Bapak juga masih tetap nggak mau laporin. Nah ketika kemudian beliau laporin, saya tanya lagi, kenapa sekarang Bapak laporin? Iya, padahal kan belum ada yang menyentuh fisik juga belum ada ya. Kenapa sekarang Bapak laporin? Beliau jawab lagi, Mbak, ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan, menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa, kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang, pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Nah sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya, kan memang memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. Mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Kalau tadi kadang mengistilahkan tuh mereka tuh pengkhianat. Bayangin Jokowi dibilang apa namanya sama Rocky Gerung dibilang apa namanya presiden tolol, apa namanya itu? Bangsa tolol. Bangsa tolol. Bajingan tolol. Dia juga ngomongin Prabowo seperti itu kan? Sampai kemudian Prabowo marah dan disindir bahwa akademisi harusnya nggak boleh begini. Mana ada juga sih Bang akademisi yang ngomong mohon maaf ya, ngomong kotor di iNews itu, ya kan, ngomong, aduh saya sendiri nggak sanggup ngomong begitu. Orang berhubungan intim dibilang ngomong dengan cara yang kasar seperti itu. Menurut saya itu bukan akademisi. Kalau akademisi nggak akan keluar dari mulutnya bahasa seperti itu. Nah orang-orang seperti ini harusnya tuh sadar dirilah ya. Bangsa ini sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja.